Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang harus naik kapal, ada yang harus manjat tebing, ada orang yang harus masuk dalam kolam, masuk dalam sungai. Inilah orang-orang yang aneh hari ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan hari ini yang ada di sini bukanlah orang-orang yang sedang mengejar Pokemon, tapi insya Allah sedang mencari kenikmatan yang insya Allah ini juga kenikmatan yang baik. Sedang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini baru perdana lagi setelah kita kemarin libur 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian kita sudah hampir menyelesaikan Syawal. Nah, kita mulai kembali lagi dakwah simpati kita. Yang namanya dakwah itu gak mesti harus di masjid. Kalau seandainya orang bilang masa dakwah di warung kopi, memang yang di warung kopi bukan manusia, memang yang di warung kopi tidak berhak mendapatkan dakwah. Kalau seandainya semua dakwah hanya cuma boleh di masjid, berarti cuma orang baik saja yang ada di masjid. Padahal di warung kopi banyak orang-orang baik, dan semua orang-orang yang di warung kopi adalah orang-orang yang baik. Di masjid banyak orang-orang yang sehat, di warung kopi juga banyak. Karena kalau sakit gak mungkin dia minum kopi. Nah, makanya bersyukurlah Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Ramadan yang lalu itu salah satu kita mendapatkan nikmat sehat. Nah, setelah kita mendapatkan nikmat sehat, nikmati kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang yang hidupnya ternyata sepertiganya itu adanya di tempat tidur. Banyak, teman juga banyak, relasi banyak, tapi kita tidak bisa menikmati semua kebanyakan tadi ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi sambil kita menikmati kopi, karena ini sebuah hobi, mari kita sama-sama juga menikmati sajian yang diberikan oleh para dai yang tergabung di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Bapak jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, memang ada sesuatu yang luar biasa. Kemarin itu ada kejadian seorang wanita hamil, di waktu azan maghrib dia masih ketawa besar-besar di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba dia kemasukan. Bayi dalam kandungannya itu seperti mau melompat-lompat. Jinnya itu baru mau keluar kalau janin yang ada di bayi dalam kandungannya ini ikut sama dia. Ternyata ibu-ibu yang dulunya itu mengajarkan kita, nah kalau udah maghrib jangan lagi ada di luar. Kita hari ini karena modern mengatakan, itu kan zaman dulu, percaya dengan tahyul. Tidak. Yang namanya jin itu berusaha untuk menggoda kita, berusaha untuk mengalahkan kita, berusaha untuk merugikan kita. Makanya saya pernah cerita, apapun yang kita pelajari dulu itu akan sangat bermanfaat nanti. Walaupun dulu kita waktu kecil-kecil pernah diajarkan doa, doanya hari ini mungkin tidak bermanfaat, suatu saat akan bermanfaat. Hari itu dulu mungkin kita pernah diajarkan ayat-ayat pendek, menurut kita tidak bermanfaat, suatu saat nanti pasti akan bermanfaat. Kapan? Belum tahu. Ada sebuah cerita, anak SD itu biasa pergi ke TPA. Nah, ketika pulang dari TPA bulan malam ngajinya di Dayah itu, pulangnya udah jam 11. Rumahnya paling ujung, kawan-kawannya udah sampai rumah, dia paling ujung. Ketika akan sampai di depan rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada sosok makhluk yang berada di bawah pohon besar. Jadi depan rumahnya itu ada pohon yang sangat besar, ada makhluk yang sangat mengerikan, matanya merah menyala, tinggi besar hitam, dan apa yang terjadi? Jin yang mau makan dia lari semuanya. Ketika ditanya sama kawan-kawan jinnya, kenapa kita lari? Anak itu baru baca doa makan dia. Memang kenapa? Berarti dia mau makan kita. Nah, ternyata doa makannya ada manfaatnya. Jadi kalau kita dalam kondisi ketakutan, apa yang kita hafal baca saja, insya Allah itu bermanfaat. Nah, hari ini juga begitu. Mungkin hari ini tidak ada hal-hal yang bermanfaat yang kita dengarkan. Ada satu saja. Insya Allah yang satu ini akan bermanfaat bagi kita ketika kita berada di kondisi-kondisi yang sulit. Makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti saya katakan tadi, silahkan minum kopi. Tapi sebelum minum kopi jangan lupa sholat asar dulu. Saya
Kalau seandainya orang mencari sehat tapi tidak mencari si pemilik kesehatan. Ada orang lari-lari di Belang Padang jam 3. Ditanya kenapa? Mau turuni berat badan. Memang saya rasa, saya tengok itu kebanyakan yang lari di Belang Padang jam 3 itu gemuk-gemuk semua. Yang anehnya ada juga yang kurus lari-lari. Saya bingung apanya mau dikecilin lagi. Karena kalau yang gemuk-gemuk mau dikecilin badannya. Di TV ada seorang anak namanya Arya. Itu usianya masih 11 tahun, beratnya 180 kilo. Nggak sanggup jalan. Kalau sampai rumah langsung tidur. Makan nggak cukup sedikit. Ada orang yang ke Belang Padang, ada orang yang di lapangan Tesu, ada orang yang di segala macam lapangan dia cari. Cuma satu yang dicari, sehat. Tapi sayang, ketika dia mencari kesehatan, dia lupakan si pemilik kesehatan. Sama seperti kita yang mencari nikmatnya segelas kopi, tapi kita melupakan si pemilik kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalau kita punya hobi apa saja, tapi sebelum kita menyalurkan hobi kita, jumpai dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita hobi. Ada orang yang hobinya duduk di warung kopi, betah dia berjam-jam di warung kopi. Ada orang yang hobinya di warnet, betah dia berjam-jam di warnet. Ada orang yang hobinya itu berselancar di dunia maya, betah dia berjam-jam berselancar di dunia maya. Bahkan hari ini ada semacam cerita anekdot. Seorang kiai ditanya oleh muridnya, Ustadz, apa hukumnya orang yang menggeluti dunia maya? Ustadznya cuma bilang, kalau maya itu bukan istrinya, haram digeluti. Tapi Ustadz, maya itu bukan perempuan, apalagi sama laki-laki, haram. Tapi Ustadznya bukan laki, bukan perempuan, apalagi jin, lebih haram lagi. Nah inilah kalau seandainya orang tidak paham. Yang punya warung kopi tidak akan larang, padahal mungkin udah gemes karena orang udah 5 jam nggak pulang-pulang. Karena orang kita kalau ke warung kopi itu modalnya cuma 125. 1 gelas kopi, 2 potong kue, 5 jam wifi gratis. Nah, ini banyak yang seperti itu, tapi insya Allah yang hadir di sini bukan. Ini yang di warung kopi lain. Di warung kopi lain begitu kebanyakan. Kalau di sini insya Allah tidak. Nah silakan. Jangan lupakan Allah, karena Allah ini si pemilik kesehatan. Makanya dalam Quran surat Ibrahim dikatakan, fa idza maritu wa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan sakitku. Kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata obatnya mudah sekali. Salat. Yang kedua ternyata baca Quran. Apa kata Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 82? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang akan bisa menjadi penyembuh, menjadi obat, menjadi penawar, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penelitian terbaru bukan diri kita sendiri. Makanya niatkan juga sambil meruqyah. Jangan-jangan ada jin dalam tubuh kita yang dia masuk tanpa kita undang, atau ada orang yang iri dengan kita, dipilih dia jin-jin yang tidak bagus tadi untuk kita. Kalau mau boleh. Kalau di sini ada yang yakin, ada yang penasaran, saya kira-kira ada jin nggak? Kita ruqyah hari ini juga. Mau yang ruqyah yang bagaimana? Yang lembut apa yang kasar? Di tempat kami ini ada tim ruqyah yang lembut, ada yang kasar. Yang lembut itu di ruqyah kita. Ada orang yang memasukkan di ruqyah, jinnya nggak mau keluar, nggak apa-apa, dibujuk, besok juga boleh. Besoknya di ruqyah lagi, nggak mau keluar, nggak apa-apa. Nah, di tempat kami ini ada pembunuh jin. Mana pembunuh? Oh ini udah cukup banyak jin yang dibunuh. Kalau orang bunuh manusia itu biasa, jin dibunuhnya. Kalau ada yang mau diruqyah boleh nih. Jangan-jangan mungkin ada setan-setan yang nggak jelas, ya kan? Setan-setan yang berusaha menguasai kita, setan yang dikirim oleh saingan kita, setan